Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali pada hari ini, tanggal 22 Maret 2021, Senin Pekan Prapaskah yang kelima. Bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan kerahiman dan kesetiaan Tuhan bagi kita semua orang yang berdosa. Bacaan pertama dari kitab Daniel mengisahkan tentang seorang wanita kaya yang tertuduh berzina. Bagi wanita yang dituduh berzina itu, ia memiliki kesempatan terbuka untuk memperoleh keselamatan tanpa mengurangi berat dosanya. Yang jelas bagi wanita itu, pengampunan dari Tuhan mengungguli penalaran insani, dan Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan kepadanya walaupun ia murtad dari imannya. Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita baca dan kita dengarkan serta kita renungkan nanti, para pemuka agama dan juga alih-alih kitab suci dan orang-orang Farisi tetap menolak untuk percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka tidak punya alasan untuk menyingkirkan Yesus. Ketika mereka menangkap basah seorang perempuan yang kedapatan berzina, mereka membawanya ke hadapan Yesus dengan tujuan untuk menjebak Tuhan Yesus. Mengapa demikian mereka lakukan ini terhadap Tuhan Yesus? Karena jika Yesus menolak untuk melempari perempuan ini dengan batu, maka pemimpin agama dapat menuduh Yesus menentang hukum Musa. Dengan demikian, mereka dapat membawa Yesus ke hadapan pengadilan agama Yahudi. Sebaliknya, jika Yesus setuju agar perempuan itu dilempari batu hingga mati, mereka akan membawanya ke hadapan pemerintah Romawi. Bangsa Yahudi sebagai jajahan Romawi tidak berhak menghukum mati manusia. Hak ini hanya ada pada pemerintah Romawi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Tuhan Yesus menjawab jebakan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, usaha orang Farisi untuk mencelakakan Tuhan Yesus terus dilakukan tanpa henti. Bahkan demi menjerat Yesus, mereka menyeret perempuan yang tertangkap berzina ke hadapannya. Pedih hati Yesus menyaksikannya. Dia yang suci dan kudus terdiam. Sementara itu, alih-alih kitab suci, para pemuka agama dan orang-orang Farisi menyangka diri tak berdosa, terus menantikan tindakan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab jebakan mereka. Siapa yang tidak berdosa, yang pertama menghukum. Sunyi, sepi, dan diam. Pada akhirnya seorang demi seorang pergi. Adakah yang tidak berdosa? Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, tidak ada yang suci selain Yesus. Hanya Dia satu-satunya manusia yang suci, yang hatinya penuh cinta dan pengampunan. Dengan kasih yang mendalam, Yesus berkata kepada wanita tadi, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus penuh kasih dan pengampun agung. Dia juga tidak menghukum wanita itu.
Dengan menyuruh pergi dan jangan berbuat dosa lagi kepada wanita itu, Yesus memberikan kesempatan kepada wanita itu untuk bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan. Yang pertama, semua kita manusia adalah orang berdosa. Hanya Yesus sama sekali tidak berdosa. Yang kedua, Yesus tetap penuh kasih, pengampun, dan kudus. Ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak setia, Dia tetap mengampuni kita dan tak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, walaupun sering kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudari umat Allah yang dicintai Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada waktu untuk kita. Oleh karena itu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin.